Hari ini kita akan melihat bagaimana proses pembuatan gula saka yang berada di Jorong Gajah Mati, Nagari Lawang, Kecamatan Matur, Kabupaten Agam. Saccharum officinarumulin atau yang biasa dikenal dengan tebu adalah tanaman yang ditanam untuk bahan baku gula dan vetsin. Tanaman ini biasanya dapat tumbuh di daerah beriklim tropis. Tanaman ini termasuk jenis rumput-rumputan. Umur tanaman sejak ditanam sampai bisa dipanen mencapai kurang lebih 1 tahun. Di Indonesia sendiri, tebu banyak dibudidayakan di Pulau Sumatera dan Jawa. Tanaman tebu merupakan salah satu tanaman yang pertumbuhannya sangat tergantung pada kondisi iklim, yang berarti bahwa jika iklim tempat tanaman ini buruk, maka kualitas dari tanaman akan terpengaruh dan kemungkinan dapat menurun. Nah, secara umum, persyaratan kondisi lingkungan yang dapat menunjang pertumbuhan tebu dengan maksimal adalah dengan ketinggian sekitar 1-900 meter di atas permukaan laut, dengan curah hujan rata-rata 2000 mm per tahun, serta rentang suhu udara 21-32 derajat Celcius dan pH tanah 5-6. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan dari tebu menjadi gula saka. Saat ini kami sedang bersama Bapak Asrul yang merupakan salah seorang dari pengrajin gula saka yang kami temui di Nagari Lawang. Pak, mohon izin, ini nama Bapak siapa? Pak Asrul. Sudah berapa lama Bapak menjadi pengrajin gula saka ini? Saya udah lebih kurang 15 tahun. Lalu bagaimana proses pembuatan dari gula saka ini? Terus pembuatan dari tebu ini, yang pertama, tebu akan diambil dari perkebunan dan dibersihkan dari bulu-bulu halus yang menempel di batang tebu. Dari tebu-tebu yang akan digiling, apakah ada standar pemilihan bagaimana tebu yang baik atau tebu yang tidak bisa dipakai? oh ada. Kalau yang udah masam itu nggak dipakai lagi. Yang kuning-kuning udah masam itu nggak dipakai lagi. Yang dipakai itu yang biru-biru atau yang kuning. Kan kita bisa bedakan yang nggak bisa dipakai lagi itu dibuang. Nah, jadi dari penggilingan tebu ini berapa pendapatan yang bisa dihasilkan? Dalam 1 hari. Iya, dalam 1 hari. Dalam 1 hari sekitar 35 kilo. Setelah bersih, tebu dimasukkan ke penggilingan yang di sini penggilingan yang digunakan masih tradisional, yaitu menggunakan kerbau. Agar kerbau terkendali, kerbau diikat pada kayu penyangga dan mata kerbau ditutup menggunakan tempurung. Lalu, kerbau berjalan untuk menggerakkan penggilingan. Dari proses penggilingan, maka dihasilkan air tebu murni yang langsung mengalir ke wadah yang berada di bawah kilangan. Kemudian dilanjutkan ke proses merebus air tebu. Air tebu dimasukkan ke dalam wajan besar. 1 wajan besar bisa menampung 5 ember air tebu murni, yang kemudian air tebu dimasak selama 3 jam. Selama proses merebus berlangsung, dilakukan penyaringan, yaitu menyaring ampas tebu yang masih tersisa dengan penyaring kecil, yang kemudian dipasangkan bakul di atas wajan tersebut. Bakul berguna untuk menyaring ampas tebu halus yang masih tersisa. Oh iya, ampas tebu yang sudah mengering juga bisa dimanfaatkan loh. Setelah proses penggilingan, ampas tebu dijemur sampai mengering. Kemudian, ampas tebu digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak air tebu. Saat air tebu sudah mengental, dilakukan pengujian tekstur dengan cara menyelupkan sedikit adonan ke dalam air bersih. Nah,
Jika adonan berubah seperti kerupuk, maka pertanda adonan sudah bisa diangkat dan dicetak. Setelah pengolahan yang di sana tadi, nah ini selanjutnya sakanya diaduk dulu. Nah ini proses sebelum dimasukkan ke cetakan. Nah ini cetakannya. Pada proses pencetakan, adonan dimasukkan ke dalam cetakan lalu ditunggu selama 10 menit. Maka gula saka pun jadi. Untuk cetakan gula saka sendiri, di sini ada 3 jenis, yaitu cetakan tipis, cetakan batok kelapa, dan cetakan bulat yang terbuat dari bambu. Saka sendiri dijual dengan harga Rp10.000 per kilonya. Kalian jika ingin menikmati gula saka olahan Pak Asrul ini bisa didapatkan di rumah produksinya secara langsung ya pemirsa. Baiklah pemirsa, itulah tadi rangkaian dari pengolahan tebu menjadi gula saka yang berada di Nagari Lawang, Kecamatan Matua. Saka sendiri biasanya diolah oleh masyarakat untuk menjadi campuran dari masakan tradisional Minangkabau seperti pembuatan kolak, cendol, kalamai, dan beberapa masakan lainnya.